untuk kuliah ini saya akan minta bantuan whiteboard ya, karena supaya komunikasi ya, dan Anda kan perlu, kalau cuma mendengar kan cepat lupa ya. Kalau mendengar sekaligus melihat itu kan ingatnya akan lama. Oke, itu maka saya menggunakan ruang ini, papan tulis ini ya untuk Anda lihat. Sudah nampak ya papan tulisnya di screen Anda? Sudah Bapak. Baik. Sudah, Ya. Pak. Baik. Perkuliahan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pentingnya kuliah ini. Baik ya. Anda bersyukur sekali, kita bersyukur sekali karena kita hidup di zaman di mana listrik sudah tersedia di mana-mana. Dan sekarang ini kan sudah sampai pada tahap di mana Anda hidup sangat bergantung pada listrik. Anda menggunakan HP, ya pasti Anda butuh listrik ya, karena HP harus dicas. Anda menggunakan sepeda motor juga ada listriknya ya, karena di sepeda motor itu kan kadang-kadang malam itu harus ada lampu ya, itu ada pembangkit listriknya di sepeda motor. Anda menggunakan mobil juga ada listriknya, karena di mobil perlu AC, perlu tip, perlu musik ya, perlu yang lain-lain ya. Kalau di negara-negara dingin, ya tentu saja di mobil perlu pemanas ya. Di negara-negara yang panas ya perlu pendingin ya. Di rumah kita juga kita sangat bergantung pada listrik ya. Bisa kita ambil contoh ya, di rumah jelas ya. Ada lampu untuk penerang, ada televisi untuk hiburan, ada internet ya, itu juga perlu listrik, ada mesin cuci, ada blender di dapur, ada lemari es, ada pompa air, ya. Bayangkan ya kalau kita hidup tanpa listrik. Luar biasanya. Oleh karena itu maka sesekali mungkin Anda perlu duduk tenang ya, berterima kasih pada para ilmuwan yang telah berjasa yang menghasilkan listrik ya. Karena kadang-kadang kita lupa ya. Ya, kita lupa untuk berterima kasih pada mereka. Kadang-kadang kita makan saja di depan kita sudah ada satu piring nasi. Pernah nggak Anda berpikir sebentar saja sebelum makan, siapa sih yang menanam padi ini? Siapa yang ngurus airnya? Siapa yang nunggu sawah supaya tidak dimakan burung? Siapa yang mengangkat supaya nyampe di penggilingan padi? Siapa yang mengangkat supaya sampai di tempat Anda? Siapa yang memasaknya? Luar biasa. Jadi untuk satu piring nasi saja, Anda punya utang budi kebaikan pada ribuan orang. Makanya aneh ya, kalau sudah makan nasi kemudian menjelekkan orang. Sudah makan nasi kemudian mencaci maki orang. Harusnya kalau Anda sudah makan, Anda harusnya berpikir bagaimana Anda mengembalikan kebaikan dari banyak orang yang telah diberikan pada Anda. Anda menggunakan jilbab, Anda menggunakan baju, Anda menggunakan celana, semua itu kan baik budi orang, betul nggak? Anda tidak menanam kapas sendiri kan, tidak memintal benang sendiri. Anda tinggal beli baju. Dan jangan sombong karena kita bisa beli baju dengan uang kita. Kalau tidak ada bajunya, uang kita tidak berarti. Kalau tidak ada berasnya, uang kita tidak berarti. Jadi oleh karena itu maka saya mengajarkan pada Anda, cobalah belajar berterima kasih pada orang-orang yang berbaik budi kepada kita. Ini penting ya untuk menanamkan rasa terima kasih. Karena Allah melalui Nabi Muhammad mengatakan bahwa malam yahmadinas lam yahmadillah. Yang tidak berterima kasih pada manusia, sesungguhnya dia tidak berterima kasih pada Allah. Jadi berterima kasih pada Allah itu berterima kasih pada manusia yang telah menjadi marga lantaran di mana kita mendapatkan begitu banyak kebaikan. Jadi kuliah ini syarat dengan nilai-nilai. Kuliah ini akan memberikan nilai-nilai kehidupan supaya Anda jadi orang yang pandai bersyukur. Karena siapa yang bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Sebaliknya, ya, yang selalu yang mengingkari nikmat Allah, maka dia sebetulnya sedang mencegah datangnya nikmat Allah lebih banyak lagi pada dirinya sendiri. Jadi hidup itu harus berkelimpahan ya, lahir batin harusnya. Jadi kalau Anda kesulitan uang, kesulitan makan dalam hidup, ada yang salah ya dengan cara berpikir kita. Itu harus dirubah ya. Makanya nanti mungkin Anda perlu juga ikut kuliah saya kewirausahaan. Saya akan mengajarkan bagaimana teknik-teknik berwirausaha. Karena bagaimanapun Anda itu kan diharapkan banyak oleh orang tua.
Ketika selesai, Anda dapat pekerjaan yang layak, gaji yang bagus, bisa membantu adik-adik Anda, orang tua Anda. Itu kan sebetulnya, ya. Jadi Anda jangan egois ya hidup. Makanya, ayo semangat dengan saya. Bangun diri Anda, ya. Jadilah orang yang dibutuhkan banyak orang. Kalau dibutuhkan banyak orang, ya uang yang akan mengejar kita, bukan kita mengejar uang. Kalau kita punya keahlian, kita akan diundang oleh banyak orang. Mohon maaf ya, dalam sehari saya diundang Zoom meeting itu berkali-kali. Ada yang minta kajian Quran, ada yang minta kajian sholat khusyuk, ada yang minta pencerahan buat pengembangan diri, ada yang minta pelatihan di perusahaan, ada yang minta dijelaskan fisika, macam-macam. Kalau kita punya sejumlah keahlian, maka kita akan dibutuhkan banyak orang. Jadi ayo ya, semangat. Jadi Anda beruntung, Anda dapat perkuliahan ini dari saya, dan Anda akan bersama-sama dengan saya satu semester untuk terus maju ya, berkembang. Jadi prinsip yang dasar adalah bahwa kita sekarang ini tidak mungkin lagi ya hidup tanpa listrik. 1 jam, 2 jam aja, misalkan PLN ya darurat dan kemudian tidak bisa mengalirkan listrik ke rumah kita. Anda mungkin merasa bingung ya, betul nggak? Ya, pompa air nggak jalan, ya, karena Anda sudah dimanjakan oleh listrik. Oleh karena itu maka Anda perlu tahu sebetulnya bagaimana dulu ilmuwan bisa menemukan listrik, gitu ya. Bagaimana ilmuwan bisa menemukan listrik. Baik ya. Jadi topik yang pertama ini ya, kuliah kita yang pertama ini saya jelaskan dulu ya. Jadi kuliah yang pertama ini topiknya adalah medan gaya listrik. Jadi kalau di SMA kan sering disebut sebagai medan listrik. Sebetulnya yang paling pas itu adalah medan gaya listrik. Karena sebenarnya isinya adalah berbicara tentang medan gaya. Jadi medan itu sesuatu dalam ruang yang memiliki nilai di setiap ruang. Nah, sebetulnya yang terjadi itu adalah gaya. Karena kita akan berbicara interaksi. Nah, medan gaya listrik ini kita akan fokuskan khusus pada kajian elektrostatika, ya, elektrostatika. Jadi sekali lagi elektrostatika dari dua kata, ada elektro berarti ini adalah listrik, ya, listrik, ya, listrik, dan kemudian statika itu berarti statis, statis. Jadi statis itu artinya diam. Ya, sebetulnya statis yang dimaksud di sini adalah tidak berubah, yaitu tidak berubah terhadap waktu. Jadi kita berbicara tentang fenomena kelistrikan, ya, kelistrikan di mana medan listriknya itu, ya, jadi medan listriknya tetap, medan listriknya tetap. Jadi tidak berubah terhadap waktu, ya, gitu. Itu yang disebut dengan elektrostatika. Karena di sekolah, di SMA, banyak sekali ya kekeliruan. Bahkan banyak guru ya ketika sedang sertifikasi guru dengan saya tanya, apa itu elektrostatika? Katanya cabang fisika yang mempelajari tentang ya muatan listrik yang diam. Oh, itu keliru sekali. Jadi muatan listriknya tidak diam. Karena kan bicara gaya. Kalau ada gaya berarti muatan listriknya bergerak dong, ya. Gitu, ya. Bahkan bisa berinteraksi, bisa tarik menarik, bisa tolak menolak. Jadi oleh karena itu maka yang diam, yang statik itu bukan muatannya. Yang diam, yang statik itu adalah medan listriknya. Jadi medan listriknya tidak berubah terhadap waktu. Makanya ada cabang yang kedua ya. Nanti Anda belajar tentang elektrodinamika. Jadi elektrodinamika. Nah, jadi kalau elektrodinamika jelas ya, ini dua kata juga. Ada elektro yang berarti listrik ya, listrik ya, sedangkan dinamis itu berarti berubah kan? Berubah. Nah, berubah. Jadi kebalikan dari statis ya. Apa yang berubah di sini? Yang berubah adalah medan listriknya. Jadi medan listriknya itu sering dinyatakan sebagai fungsi dari waktu. Jadi medan listrik ya, di SMA lambangnya kan E ya, supaya sama. Saya tidak akan mengubah itu. Kalau gaya listrik lambangnya F ya, sama ya, jadi sama. Tapi Anda jangan menghafal simbol-simbol ini, nggak ada artinya. Karena Anda akan saya rubah ya cara belajarnya di sini. Jadi bukan belajar rumus-rumus, kemudian memecahkan soal, bukan. Kan bicara secara konsep, secara konteks. Kalau kita bicara secara konsep, secara konteks, maka Anda akan punya kemampuan memecahkan masalah lebih banyak lagi. Tapi kalau belajar rumus, Anda akan terbatas ya, memecahkan masalah pada yang cocok dengan rumus itu.
Oleh karena itu belajar fisika jangan menghafal rumus ya. Ya. Tetapi kalau kita perlu rumus ya kita harus tahu. Ya. Sekali lagi belajar fisika bukan menghafal rumus, tetapi kalau perlu rumus Anda harus tahu. Ya. Jadi oleh karena itu maka harus tahu ya asal muasal rumus itu dibangun. Jadi sekali lagi ada elektrostatika, elektrodinamika. Nah, yang kita akan pelajari medan gaya listrik yang ini dibatasi hanya ini aja. Jadi dari sini ke atas ya. Itu adalah hanya elektrostatika saja. Nah, elektrodinamika nanti akan dibahas ya di bab selanjutnya waktu bicara tentang persamaan Maxwell. Nanti persamaan Maxwell khusus untuk medan elektromagnetik. Ya. Itu awal penjelasan saya dan sekarang saya akan masuk pada yang pertama ini, elektrostatika ya, elektrostatika. Oleh karena itu maka saya akan menjelaskan dulu tentang konsep benda bermuatan. Nah, untuk itu saya akan melakukan sedikit demonstrasi supaya Anda bisa paham ya, bisa paham. Nah, saya sudah menyiapkan ini, bisa kelihatan ya di kamera. Kira-kira bisa ditebak ya, apa itu Herawati? Yang Bapak bawa ini apa? Yang Bapak gantung ini apa? Hidupkan dong audionya. Bentar, Pak, mau dibesarin dulu. Ya, jangan dibesarin ya, dibesarkan. Iya, dibesarkan. Ya. Jadi biasakan bicara bahasa Indonesia yang bagus ya. Di kuliah itu bicara bahasa Indonesia yang bagus. Apa coba? Itu tuh kayak bentuknya mah kayak sedotan. Yes, memang sedotan ya, memang sedotan. Ini sedotan murah sekali ya. Jadi Bapak ambil sedotan yang ada di rumah ya, sedotan untuk cup air mineral ya. Sedotan. Sedotan digantung seperti ini. Ya, digantung seperti ini. Nah, supaya saya tidak pegel, maka saya gantungkan saja di sini sekarang. Masih nampak? Masih kelihatan? Masih, Pak. Baik ya. Nah, sedotan ini karena di rumah saya pakai AC, jadi sementara saya matikan dulu AC-nya supaya sedotannya ini bisa diam ya. Saya matikan dulu AC-nya. Nah, saya diam. Nah, diam. Nah, Anda tahu kan sedotan itu terbuat dari apa? Plastik. Ya, plastik. Plastik itu materi ya. Maka fisika itu kan bicara dua. Pertama bicara materi, yang kedua bicara energi. Fisika itu cuma dua aja, materi dan energi. Ya, kalau kita belajar lebih lanjut lagi, sebetulnya materi juga sebetulnya berasal dari energi ya. Maka yang Tuhan ciptakan pertama kali dalam semesta itu adalah energi. Jadi materi terbentuk dari energi, karena energi memadat menjadi materi. Jadi ini ada dari plastik. Anda bisa jelaskan sedikit sama saya, kalau berbicara materi, berarti tadi Anda hanya berbicara bahwa sedotan terbuat dari plastik. Tapi plastik itu sebetulnya tersusun oleh apa? Jauza bisa menjawab? Kalau plastik itu tersusun oleh apa? Oleh apa ya? Ya, harusnya sih ada muatannya, Pak, cuman karena unsur pembentuknya apa? Oh, unsur pembentuknya saya kurang tahu, Pak. Ya, yang jelas kan pasti unsur pembentuknya molekul dong. Oh iya. Ya, molekul unsur pembentuknya apa? Atom, Pak. Atom kan. Nah, dalam atom itu kita kenal ada inti atom, ya, ada kulit-kulit atom. Di inti atom kan ada neutron dan proton. Di kulit atom itu ada elektron kan gitu, ya. Gitu. Pernah kenal kan Anda itu? Jadi kita bicara benda itu harus begitu. Nah, sekarang Jauza itu benda kan, ya, materi, ya, jasmani. Ada jasmani dan rohaninya. Kalau rohaninya kan nggak kelihatan. Tapi jasmaninya jelas tersusun oleh molekul dari makanan yang Anda makan kan. Ya, jadi kita sering tidak sadar sebetulnya tubuh kita itu tersusun dari materi, dari makanan yang kita makan. Jadi sebenarnya tubuhnya Jauza itu dari tempe, dari tahu, ada juga ayam, ada ikan, ada cireng, ada gehu, ada mie ayam, macam-macam tuh. Jadilah Jauza. Kalau Jauza nggak makan kan tidak mungkin segede ini tubuhnya. Jadi sebetulnya kita ini berasal dari makanan yang kita makan.
Makanya makanan yang kita makan kan jadi darah, jadi daging. Gimana caranya? Itu kan dikunyah dulu di mulut, ditelan kemudian masuk ke lambung, diproses di lambung, ya kan? Nah, kemudian sebagian dirubah menjadi energi, sebagian materinya diserap oleh darah. Disebarkan ke seluruh tubuh tuh, diangkut terus-menerus oleh darah. Makanya jadi daging, jadi tulang, ya, jadi otak, ya, jadi tangan, ya, semua organ-organ tubuh kita membesar kan karena makanan yang kita makan. Setuju ya? Setuju ya? Jadi saya Ya, menjelaskan Pak. secara detail supaya ngerti. Jadi kuliah kita rileks saja, rileks kita seperti ngobrol gitu. Ikuti aja ya supaya Anda dapat pemahaman yang clear, yang jelas. Ya, baik. Sekali lagi. Jadi semua benda di alam semesta ini tersusun oleh molekul. Molekul tersusun oleh atom. Di dalam atom itu ada dua, ada inti atom, kemudian ada yang namanya elektron. Ya toh? Nah, inti atom isinya apa? Inti atom itu ternyata isinya dua, yaitu secara garis besar saja. Ya, yang pertama adalah neutron. Neutron itu dari netral. Jadi neutron itu adalah partikel elementer yang tidak bermuatan listrik. Nah, ada namanya proton. Nah, proton ini ya partikel elementer yang bermuatan listrik. Nah, muatan listriknya oleh para ilmuwan diberi tanda positif. Siapa yang ngasih tanda itu positif? Bukan Allah, ilmuwan, ya, ilmuwan. Nah, elektron diberi tanda negatif. Jadi, ya, muatan listriknya itu diberi tanda negatif dan positif oleh para ilmuwan. Jadi, ya, proton ya memiliki muatan listrik positif, elektron memiliki muatan listrik negatif. Nah, proton dan elektron itu ya jumlahnya dalam sebuah atom itu sama. Jadi sebetulnya setiap atom pada dasarnya itu netral. Lihat sekali lagi ke sini, lihat perhatikan ke sedotan ini. Sedotan ini tersusun oleh atom kan? Walaupun kita nggak tahu atomnya apa saja, tidak usah tahu. Yang jelas itu tersusun oleh atom. Nah, atom ini pada dasarnya netral. Kenapa? Jumlah elektron dengan jumlah proton dalam sebuah atom itu jumlahnya sama. Anda udah belajar di SMA ya. Nah, sedangkan satu muatan elektron itu muatannya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulom. Negatif. Satu muatan listrik proton itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 juga kulom. Tetapi itu positif. Ya. Nah, jadi kalau ada dalam sebuah atom itu ada 5 buah proton, pasti ada 5 buah elektron juga. Jadi artinya setiap atom pada dasarnya adalah netral. Bersyukur ya Allah menciptakan netral semuanya. Kalau tidak netral kan berbahaya, ya. Nah, tidak netral berbahaya. Nah, sekarang Anda perhatikan. Jadi si sedotan ini sekarang diam ya di sini. Ya agak ada mengayun sedikit karena di sini kan ada angin sedikit di ruangan ini. Nah, sekarang saya membawa ini. Ini adalah plastik ya. Plastik ya. Saya cuma menggunakan yang ada di rumah aja. Ini bekas memperbaiki atap ya. Plastik ini. Ya. Nah, plastik ini juga materi kan? Berarti plastik ini juga tersusun dari atom-atom. Setuju ya? Nah, sekarang plastik ini akan saya gosok. Plastik ini akan saya gosok. Ini plastik ini didekatkan ke sini udah mulai ini karena bekas eksperimen tadi ya. Ini saya gosok. Digosok aja dengan apa? Di rumah mungkin kan ada handuk bekas seperti ini, handuk ya. Digosok aja seperti ini. Perhatikan saya. Digosok ya. Jadi digosok aja seperti ini. Plastiknya digosok. Digosok ya. Digosok kalau ingin lebih kuat lagi tentu saja digosoknya di meja boleh ya. Ini sudah saya gosok nih, digosok. Nah, kemudian sekarang saya akan gosok juga ini sedotannya saya gosok. Saya gosok ya, gosok seperti ini ya. Ya, ini eksperimen bagaimana dulu orang menemukan listrik ya seperti ini supaya kita bisa menghargai. Baik ya. Saya diamkan dulu. Nah, sekarang coba perhatikan. Saya perhatikan. Perhatikan fenomenanya. Ini sekarang akan saya dekatkan nih. Saya akan dekatkan. Sama-sama udah digosok. Perhatikan. Tuh. Anda lihat? Anda lihat? Anda lihat? Ya. Saya gerakan seperti ini, dia ikut bergerak ya.
Nah, oke, tuh. Ya. Ya. Kelihatan ya fenomenanya, kelihatan? Ya. Anda lihat tuh. Ini tidak dekatkan laser. Ya. Jadi ada yang tertarik, ada yang tertolak. Tuh. Keras sekali ya gerakannya ya. Lihat ya. Keras sekali ya gerakannya. Anda bisa lihat fenomena ini? Bisa, Pak. Kelihatan Lihat, ya? Pak. Lihat fenomenanya kelihatan ya. Oke, kelihatan ya? Tuh, jelas sekali, jelas sekali. Oke. Nah, jadi ini digosok, ini digosok. Ternyata dia melakukan interaksi. Ada bagian yang tadi agak-agak tertarik, ada bagian yang agak-agak tertolak ya. Itu fenomenanya seperti itu. Nah, bisa jadi nanti ya Anda bikin eksperimen yang berbeda. Ya, yang ini digosok ya, tapi yang sedotannya nggak usah digosok. Nanti Anda amati apa yang terjadi. Nah, sama seperti di SMA mungkin Anda pernah eksperimen sama guru ya, penggaris ya, digosok-gosok ke tangan, kemudian ditempelkan ke rambut ya. Ada rambut yang tertolak, ada rambut yang tertarik. Atau kertas tisu ya, dipotong-potong, kemudian penggaris digosok dulu, kemudian didekatkan dengan penggaris yang sudah digosok-gosok, kemudian ada fenomena, ada yang tertarik, ada yang tertolak. Nah, itulah fenomenanya. Oke, sekarang pertanyaan saya bagi Anda, coba dengarkan pertanyaan saya. Nah, ketika saya menggosok ini, apa artinya menggosok? Ketika saya menggosok ini, apa yang terjadi ketika saya menggosok? Silakan, boleh ada yang ini saya singkirkan dulu biar saya bisa sambil menulis. Ya, ada yang mau mengemukakan pendapat boleh ya, saya senang sekali. Ya, coba apa yang ketika saya menggosok tuh apa yang kenapa kalau digosok ada sesuatu yang berubah? Jadi menggosok itu artinya apa? Ada muatan yang pindah dari benda satu ke benda yang lainnya, Pak. Oke, bagus ya. Jauh-jauh dan jawab. Ada muatan yang berpindah dari benda satu ke benda yang lain. Yang jelas kan pasti ya ada yang berubah kan? Ada yang berubah ya. Jadi kan tadi ini kan handuk juga sebetulnya tersusun oleh molekul, tersusun oleh atom juga ya. Jadi benda-benda di semesta ini ya isinya begitu. Cuman unsur pembentuknya aja yang berbeda. Jadi sebetulnya kita dengan tumbuhan, dengan benda-benda di sekitar kita sebetulnya sejenis ya. Sebetulnya sejenis, sebenarnya kita nggak pernah sadar aja ya. Nah, jadi sebetulnya ketika plastik ini digosok oleh anduk, yang terjadi jelas pasti ada perubahan. Saya tidak tahu ya, apakah elektron berpindah ke anduk atau dari anduk berpindah ke plastik. Yang jelas kan tidak kelihatan. Walaupun kata ilmuwan sebetulnya yang berpindah itu bisa sampai 10 kali 10 pangkat 10. Jadi bisa sampai 10 pangkat 10 buah. Kalau 10 pangkat 10 itu kan berarti 10 miliar ya. 10 miliar elektron yang berpindah. Tapi kita nggak lihat ya, saking kecilnya ya, saking pemenang hadiah Nobel tentang elektron aja belum pernah lihat elektron ya. Tapi yang jelas fisikawan sudah memberikan satu pandangan ya, satu teori tentang itu. Jadi oke ya, ada yang berpindah. Jadi sebetulnya ketika digosok, ya, sebetulnya yang terjadi adalah perpindahan muatan listrik. Apa yang berpindah? Nah, sekarang kita selidiki ya, kita gambarkan. Oke, saya akan jelaskan dulu sedikit tentang teori atom. Kan teori atom begini. Ada inti atom. Nah, sering diberi tanda begini ya. Kemudian di sini ada kulit-kulit kan, betul? Ada kulit-kulit banyak ya. Nah, disinilah ada yang namanya elektron kan begitu. Nah, inti atom isinya kan ada dua, ada neutron, ada proton. Sedangkan kulitnya ini adalah elektron, gitu. Nah, jadi yang namanya proton itu tidak pernah bisa keluar dari atom karena dia terikat dalam inti atom. Ya, awas, hati-hati ya. Proton tidak pernah bisa keluar dari inti atom karena proton itu terikat ya. Makanya untuk bisa mengeluarkan proton dari inti atom itu diperlukan energi yang sangat besar sekali. Makanya kan dulu Jepang ya dibom dengan bom atom. Itu berarti kalau atom itu berbicara masih secara makro. Kalau bom nuklir itu sudah berbicara energi yang ada di inti. Makanya bom nuklir menjadi sangat dahsyat sekali. Makanya kan badan-badan dunia kemudian saling mengawasi
ketika ada negara mengembangkan nuklir. Itu sangat berbahaya karena energi yang ada di sini sangat luar biasa. Nah, perhatikan. Jadi neutron ini adalah netral, tidak bermuatan. Kalau proton tadi bermuatan listrik positif. Elektron bermuatan listrik negatif. Anda perhatikan. Jadi sebetulnya yang bisa berpindah itu elektronnya. Kalau proton tidak bisa berpindah. Nah, jadi kalau ini tadi plastik nih, plastik. Perhatikan saya. Ini adalah plastik. Ya, plastik. Plastik kan tadi materi ya. Ya. Ketika plastik ini digosok, digosok, ya, digosok. Nah, ketika digosok itu apa yang terjadi? Ketika digosok itu sebetulnya yang terjadi adalah ya netralitas muatan listrik dari plastik ini sedang diganggu. Ulangi lagi, ketika digosok itu sebetulnya yang terjadi adalah netralitas ya muatan listrik ya itu diganggu. Jadi sebetulnya menggosok itu bahasa fisikanya adalah mengganggu netralitas dari muatan listrik. Akibatnya apa? Akibatnya cuma dua ya. Ketika si plastik ini kelebihan elektron, kalau kelebihan jadi bisa kelebihan elektron. Yang kedua bisa jadi si ini kekurangan elektron. Gitu ya. Bisa kelebihan elektron, kekurangan elektron. Ketika kelebihan elektron bisa ditebak oleh Anda. Kira-kira muatan listrik plastik apa? Negatif. Nah, inilah munculnya negatif. Nah, ketika kekurangan elektron, ya, maka si plastik ini bermuatan listrik apa? Positif. Awas ya, awas. Jadi positif itu bukan kelebihan proton. Tapi positif itu kekurangan elektron. Awas, jangan pernah mengatakan, karena proton tuh nggak bisa di otak-atik, itu ada di inti atom. Jadi yang ada itu adalah kelebihan elektron atau kekurangan elektron. Nah, benda yang kelebihan elektron dikatakan benda bermuatan listrik negatif. Benda yang kekurangan elektron disebut benda bermuatan listrik positif. Jadi, ada yang perlu ditegaskan di sini yang dibawa dari SMA yang kurang tepat. Karena di SMA sering mengatakan ya muatan saja. Padahal yang dibicarakan itu bukan muatan listrik. Yang dibicarakan itu adalah benda bermuatan listrik. Jadi sekarang plastik ini ketika sudah digosok, dia akan berubah menjadi benda bermuatan listrik. Nah, jadi muatan listriknya yang mana? Nah, muatan listrik itu yaitu elektron. Ya, muatan listrik itu adanya di elektron. Jadi sifat muatan listriknya itu pembawanya adalah elektron. Jadi Anda bedakan ya, ada istilah muatan listrik, ada istilah benda bermuatan listrik. Bisa bedakan? Bisa bedakan? Jadi kalau istilah muatan listrik itu untuk elektron. Makanya elektron itu sering disebut sebagai ya satuan dasar muatan listrik. Nah, satuan dasar muatan listrik itu elektron. Jadi elektron itu disebut sebagai partikel elementer ya dalam kelistrikan, satuan dasar muatan listrik. Nah, kalau benda ini ya kan bukan satu elektron, tapi benda ini sebetulnya adalah benda yang terganggu netralitasnya. Bisa kekurangan elektron, bisa kelebihan elektron. Ketika kelebihan elektron disebut bermuatan listrik negatif, ketika kekurangan elektron disebut bermuatan listrik positif. Jadi yang kita bicarakan di fisika dasar itu bukan muatan listriknya, tetapi bendanya. Jadi yang akan berinteraksi nanti itu bendanya, benda 1, benda 2, misalkan bermuatan listrik, ya positif atau negatif. Nah, oleh karena itu ketika dia ini menjadi benda bermuatan listrik, perhatikan ya. Nah, maka dia akan punya muatan listrik. Muatan listrik lambangnya kadang-kadang dilambangkan dengan Q besar. Ya, atau boleh juga pakai Q kecil nggak apa-apa. Nah, jadi muatan listrik dari ya sebuah benda yang bermuatan itu adalah N dikalikan dengan E. Nah, N ini adalah bilangan bulat. N ini bilangan bulat. Jadi
Muatan listrik dari suatu benda yang bermuatan listrik itu tidak pernah setengah elektron, 2,5 elektron, tidak pernah. Selalu bilangan bulat dikalikan elektron. Maka inilah yang disebut dengan kuantisasi muatan listrik. Jadi muatan listrik itu terkuantisasi. Ya, terkuantisasi itu artinya diskrit, ya, diskrit. Jadi bukan sesuatu yang kontinu. Artinya setiap kali benda bermuatan listrik akan terdiri dari n buah, ya, elektron. Jadi tidak pernah 1,5 elektron, 2,5, tidak pernah. Kecuali kalau kita berbicara partikel yang lebih kecil lagi, yang namanya quark. Ya, kalau quark itu nanti beda lagi ya pembahasannya. Ya, itu ada 1/3 E, ada 2/3 E, itu quark, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang benda bermuatan listrik secara utuh, itu terdiri dari bilangan bulat dikalikan elektron. Itu yang disebut dengan kuantisasi muatan listrik. Nah, ada istilah lain yang disebut dengan hukum kekekalan muatan. Nah, hukum kekekalan muatan itu begini, perhatikan saya. Ya, jadi kalau tadi plastik ini, di sini kan ada sejumlah elektron, setuju? Di sini juga ada sejumlah elektron, setuju ya? Nah, jadi elektron itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Jadi elektron itu hanya berpindah saja. Jadi kalau misalkan dia berpindah ke sini, ya tidak pernah hilang, tidak pernah hilang. Jadi walaupun dia berpindah, jumlah elektron di kedua benda ini itu selalu tetap. Itu yang disebut dengan hukum kekekalan muatan listrik. Bisa paham ya? Jadi kalau di sini ada 1.000 elektron, di sini ada 2.000 elektron, ketika ada yang pindah dari sini ke sini, ya misalkan 500, tidak ada yang hilang. Jadi kalau ini 1.000, ini 2.000, berarti jumlahnya 3.000, tetap saja jumlahnya 3.000. Itu yang disebutnya kekekalan muatan. Jadi artinya ya dia hanya berpindah saja, tetapi ya jumlahnya akan tetap. Itu namanya hukum kekekalan muatan listrik. Jadi sama seperti Anda dulu di SMA belajar hukum kekekalan energi. Jadi energi itu ya air terjun punya energi potensial. Ketika dia jatuh ke bawah dia menjadi energi kinetik. Nah, jumlah energinya tidak pernah berkurang. Itu namanya hukum kekekalan energi. Jadi energi tidak berkurang, maka energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Energi hanya berubah bentuk saja dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sama seperti energi listrik ya, energi listrik itu kan bertransformasi saja, berubah menjadi energi cahaya, menjadi energi gerak dan lain sebagainya. Bahkan ke depan ini kan mobil pun ya nanti ke depan mungkin 5 tahun yang akan datang di Indonesia sudah mulai banyak mobil listrik. Sekarang saja sudah ada 1-2 ya, tapi harganya masih mahal ya, masih miliaran harganya. Jadi ke depan itu ya bumi akan bagus lagi, bumi akan langit akan biru lagi ketika mobil listrik sudah beroperasi semuanya. Dan semua mobil-mobil yang berbahan bakar fosil, bensin, solar itu nanti akan menjadi mobil-mobil antik ya, tidak akan dipakai lagi. Karena itu mengeluarkan polusi yang luar biasa. Jadi nanti zamannya Anda nanti ya sudah berlulus, mungkin Anda sudah tidak membeli mobil bensin lagi ya, tapi Anda sudah beli mobil yang menggunakan tenaga listrik. Makanya sekarang di Indonesia sedang dibangun besar-besaran ya baterai untuk mobil listrik ya. Sedang dibangun ya di Indonesia. Besar-besaran ya sedang dibangun. Pemerintah investasi triliunan untuk membangun baterai untuk mobil listrik. Nanti keren sekali ya ke depan itu tidak ada polusi udara. Bahkan mesin pun nanti tidak ada suaranya ya. Tidak ada suaranya. Saya pernah pergi ke sebuah negara yang sudah mewajibkan masyarakatnya menggunakan sepeda motor listrik. Itu nggak ada suaranya tuh. Jadi bahaya juga ya karena tidak terdengar ya. Jadi lalu lalang sepeda motor tapi listrik ya itu hening ya, tidak ada suaranya. Jadi tidak ada kebisingan suara dan tidak ada polusi udara. Keren sekali ya. Itu generasi Anda mungkin akan menikmati itu pada saat yang akan datang. Jadi kesimpulannya ada benda bermuatan listrik, ada muatan listrik. Jadi muatan listrik itu adalah sifat dasar yang melekat pada benda yang bermuatan listrik. Yang dibicarakan dalam fisika itu sebetulnya adalah benda bermuatan listrik. Ya. Nah,
Sekarang Anda belum menjawab pertanyaan saya tentang fenomena yang tadi. Ya, jadi ketika tadi plastik digosok, sedotan digosok, kan terjadi interaksi tuh. Ada interaksi antara plastik dengan sedotan. Silakan, ada yang mau berpendapat? Kira-kira bagaimana menjelaskan fenomena fisika yang tadi? Silakan, ada yang mau berpendapat? Raise hand dulu. Apa yang bisa dijelaskan? Ahmad Rifai, silakan. Jangan takut ya. Ayo jelaskan. Jelaskan. Fenomena apa yang bisa dijelaskan sama Ahmad? Jadi fenomena yang tadi kan itu kan ada sebuah benda-benda ya yang berada dalam keadaan saling bergesekan. Di antaranya itu plastik sama apa tadi itu? Handuk. Handuk. Nah, di situ ada sebuah peristiwa ketika kedua benda itu digosokkan, itu elektron itu berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Nah, satu benda mengalami kelebihan sejumlah elektron sehingga menjadi bermuatan negatif. Dan benda lainnya mengalami kekurangan elektron sehingga bermuatan positif. Nah, dari percobaan tersebut itu dapat disimpulkan bahwasannya muatan itu tidak diciptakan, tetapi hanya mengalami perpindahan. Sehingga ketika kita melihat percobaan tadi, itu ada sebuah pergerakan gitu ya dari sedotan dengan plastik ketika didekatkan gitu. Kira-kira pergerakan itu akibat apa? Akibat dari perbedaan elektron. Oke. Setiap ada pergerakan dalam fisika, itu pasti ada gaya kan? Kalau benda bisa bergerak, itu pasti ada gaya. Makanya Anda harus selalu fokus ya. Ketika ada benda yang bergerak, itu pasti besaran fisika yang dibicarakan itu pasti gaya. Mobil bisa bergerak, pasti ada gaya. Benda bisa bergerak, pasti ada gaya. Pensil Anda bergerak, pasti ada gaya. Jadi kalau ya ada pergerakan, itu pasti ada gaya. Nah kira-kira kan tadi tidak didekatkan tuh. Plastik dengan sedotan itu kan tidak saling bersentuhan. Tapi kok bisa ada gaya? Kalau misalkan si sedotan ini Bapak dorong-dorong ya pakai tangan, itu jelas gayanya dari tangan Bapak karena langsung bersentuhan. Tapi tadi kan plastik dengan sedotan tidak saling bersentuhan. Tapi kok bisa ada gaya? Kira-kira bagaimana menjelaskan? Gaya tolak-menolak antar muatan mungkin, Pak. Betul. Tapi gayanya dari mana? Kan gaya itu gini. Nah, si sedotan ini kan bisa bergerak tuh. Kalau Bapak dorong gini, tuh bergerak kan? Yang jelas ada gaya dari Bapak kan? Gitu. Tapi tadi kan tidak disentuhkan. Tapi dia bisa bergerak juga. Oke, kira-kira dari mana tuh gayanya? Oke, gini. Anda perhatikan. Ya, Anda perhatikan. Nah, saya pegang buku nih, Ini buku ini kalau Bapak lepaskan, jatuh nggak kira-kira? Jatuh. Kalau jatuh itu pasti ada gaya dong. Gaya apa namanya? Gaya gravitasi. Yes, gaya gravitasi. Kenapa kok di sini ada gaya gravitasi? Kenapa di sini ada gaya gravitasi? Ini di mana nih? Bapak pegang buku di mana nih sekarang? Karena di bumi. Karena berada di permukaan bumi. Ya. Jadi Anda sudah pernah belajar dulu. Setiap benda yang bermasa, ternyata di sekitar benda itu ada medan gravitasi bumi. Jadi sebetulnya yang mengerjakan gaya pada buku ini adalah medan gravitasi bumi. Sering disebut juga medan gaya gravitasi. Kalau dulu kan
Kita pernah belajar hukum Newton ya. Jadi dulu kan pernah belajar apa itu? Anda pernah belajar rumus yang ini kan? Oke. Dulu pernah belajar rumus yang ini. F sama dengan G. Kan gitu? M1, M2 dibagi dengan R kuadrat. Pernah lihat rumus ini kan? Ya kan? Biasanya dikasih tanda vektor ya. Iya, kasih tanda vektor kalau penulisannya resmi seperti itu. Nah, ini kan gaya ini antara M1 dan M2, antara massa 1 massa 2. Massa satunya adalah massa bumi, massa 2-nya adalah massa buku. Jadi di sekitar benda yang bermassa itu ada medan gaya gravitasi. Artinya bumi menghasilkan medan gravitasi, sebetulnya buku juga karena massa menghasilkan medan gravitasi. Jadi hati-hati, yang punya medan gravitasi bukan hanya bumi. Apakah Salsabila punya medan gravitasi? Punya. Setiap benda yang bermassa punya medan. Apakah Fitri Farkiyah punya medan gravitasi? Punya ya. Jadi sebetulnya kalau Fitri sama Salsabila itu deketan, itu tarik menarik sebetulnya. Cuman karena gayanya sangat kecil dibandingkan ukuran massanya, sehingga tidak merasa tertarik. Makanya Salsabila lagi deketan sama pacar, gak tertarik. Ya, itu. Karena apa? Karena sebetulnya massanya Salsabila terlalu besar dibandingkan gaya yang dihasilkan oleh, makanya gaya gravitasi itu sebenarnya kecil dibandingkan gaya listrik. Jadi sekali lagi ya, benda ini bisa jatuh karena ada medan gravitasi. Nah, sekarang berdasarkan analogi itu, Anda bisa nggak menjawab pertanyaan Bapak? Kenapa si sedotan itu mendapatkan gaya? Dari mana gaya itu? Dari medan gaya listrik, Pak. Yes. Nah, itu. Pinter ya, jauh dari medan gaya listrik. Jadi sebetulnya setiap benda bermuatan listrik itu, di sekitar benda itu ada medan gaya listrik. Atau sering disingkat medan listrik saja. Itu medan gaya. Ya, medan gaya. Makanya definisi dari medan gaya listrik itu dikaitkan dengan gaya. Ya, dikaitkan dengan gaya. Mungkin Anda pernah belajar rumus ini ya waktu di SMA. Pernah belajar rumus ini nih di SMA. Ya, medan gaya listrik itu adalah gaya persatuan muatan. Pernah belajar itu? Pernah belajar ya? Jadi medan listrik itu adalah gaya persatuan muatan. Ya, nah kita akan bicarakan ini lebih luas lagi nanti ya, ketika kita sudah berbicara lebih jauh. Ya, jadi Anda sampai di sini camkan dulu. Jadi setiap benda yang bermuatan listrik, di sekitar benda bermuatan listrik ada medan gaya listrik. Itu sebabnya ketika kita meletakkan sebuah benda bermuatan listrik ya di dalam benda yang di sekitar benda yang bermuatan listrik, maka dia akan mendapatkan gaya. Nah, gayanya itu kemudian diklasifikasi oleh para ilmuwan. Ternyata dari eksperimen ditemukan bahwa interaksi antara benda bermuatan listrik itu cuma dua. Yang pertama tarik-menarik, yang kedua tolak-menolak. Kemudian diidentifikasi lebih dalam, tarik-menarik itu terjadi antar benda bermuatan sejenis, berbeda jenis. Sedangkan tolak-menolak terjadi pada benda-benda yang bermuatan listrik sejenis. Makanya kalau ada dua benda bermuatan, awas ya, mulai sekarang ngomongnya jangan muatan listrik, benda bermuatan listrik. Ya, gitu. Kalau muatan listrik itu kan di dalamnya sifatnya. Benda yang kita bicarakan adalah benda bermuatan listrik. Ini benda bermuatan listrik 1, ini benda bermuatan listrik 2. Jadi sebetulnya ketika ini benda bermuatan, apapun muatannya mau negatif mau positif, di sekitar sini ada medan gaya listrik. Nah, sama, kalau di sini ada benda bermuatan listrik yang kedua, di sekitar sini pun ada medan gaya listrik. Jadi artinya benda 1 itu berada dalam medan gaya listrik benda 2. Benda 2 ada dalam medan gaya listrik benda 1. Nah, itu yang menyebabkan benda 1 dan benda 2 itu bisa tarik-menarik, bisa tarik-menolak. Jadi munculnya gaya karena ada medan gaya. Makanya Anda lihat ya dari rumusan ini ya. Dari rumusan ini Anda lihat bahwa medan listrik dikaitkan dengan gaya. Ya. Makanya definisi medan listrik itu adalah gaya persatuan muatan listrik. Nah, itu ya penting sekali untuk Anda pahami ya tentang keberadaan medan gaya listrik.
Jadi saya sudah memunculkan begitu banyak istilah hari ini. Mari kita lihat dulu. Tadi pertama kali saya berbicara tentang benda bermuatan listrik. Yang kedua saya berbicara tentang muatan listrik. Yang ketiga saya berbicara tentang satuan dasar muatan listrik. Yaitu adalah unsur-unsur pembangun sifat kelistrikan suatu benda yang dibangun oleh elektron. Ya, jadi setiap benda bermuatan listrik terdiri dari N dikalikan elektron. N-nya adalah bilangan bulat. Yang keempat adalah kuantisasi muatan listrik. Jadi kuantisasi itu artinya sejumlah benda. Ketika benda bermuatan listrik, berarti di dalamnya akan ada sejumlah N dikalikan elektron. Ya, itu. Kemudian ada hukum kekekalan muatan, artinya jumlah muatan listrik di bumi ini tetap apa tidak? Di bumi ini jumlah muatan listrik tetap tidak pernah berubah. Ya, jadi yang terjadi sehari-hari itu cuman berpindah aja si elektronnya pindah ke sini, seperti di atmosfer. Ya, ada kabut nih, bergesekan satu dengan yang lain. Kan itu molekul tuh bergesekan sehingga terionisasi. Bergesekan terionisasi. Sehingga di sini menjadi positif potensialnya, sini menjadi negatif potensialnya, terjadi loncatan bunga api listrik. Itu yang setiap hari kita saksikan ya. Ketika musim hujan kan ada loncatan bunga api listrik. Itu sebetulnya karena netralitas dari benda itu terganggu, terutama netralitas listriknya. Sebenarnya lebih jauh lagi, molekul air di bumi ini juga tidak pernah berubah. Jadi jumlah molekul di bumi ini tidak pernah berubah. Karena tidak pernah ada molekul yang bisa lepas ya ke planet lain. Jadi di bumi ini jumlah air akan tetap. Loh, kok kemarin di tempat saya banjir, Pak? Itu cuma pindah air. Jadi banjir itu bukan air bertambah, air pindah gitu, ya. Dari tempatnya Fitri pindah ke tempatnya Jauza, gitu. Pindah-pindah aja air itu. Tapi jumlahnya tetap. Dari darat pindah ke laut, dari laut ke darat lagi, kan begitu, ya. Dari darat pindah ke laut lewat sungai, dari laut pindah ke darat gimana? Ya, kan diuapkan oleh matahari. Karena laut disinari matahari, kemudian terjadi penguapan. Ketika menguap ke atas, ya. Kemudian di atas ada perbedaan tekanan atmosfer, ya. Kemudian dia mengalami kondensasi, sehingga ya pada suhu dan tekanan tertentu dia akan mengembun. Jadilah hujan, jatuh ke bumi, ke darat, ya. Kemudian di darat dipakai dulu, pakai mandi, dipakai ngisi bak mandi, ya, dipakai tanaman, ya. Dalam tanaman kan ada air, ya. Tanaman yang berisi air diminum, dimakan. Ya kan? Nah, kencing kita. Ya. Kencing dialirkan lagi. Ada yang kencingnya di sungai, balik lagi ke laut. Begitu ya. Jadi karena ada siklus air, maka kita merasakan manfaatnya. Bayangkan ya, kalau tidak ada siklus air. Kalau air itu tidak bisa menguap, diam aja di laut. Gimana coba air mau ke darat? Betul? Ya. Kalau tidak ada hujan, betapa repotnya ya. Iya, coba kalau nggak ada hujan, apa yang terjadi? Kering kerontang. Makanya kita harus bersyukur ya. Jadi Tuhan menciptakan alam semesta ini begitu sangat luar biasa. Ya, gitu. Nah, inilah fenomena kelistrikan yang pertama kali dibicarakan oleh para ilmuwan. Yang kemudian dari sinilah mulai orang menciptakan konduktor, orang menciptakan generator, orang menciptakan superkonduktor, ya. Mungkin Anda pernah lihat ya. Ada namanya maglev. Maglev itu kereta cepat yang menggunakan superkonduktor. Jadi si rel keretanya itu terbuat dari superkonduktor. Nah, superkonduktor nanti belajar ya, beda dengan konduktor. Jadi si superkonduktor menghasilkan bantalan magnet. Sehingga si keretanya itu di relnya itu tidak nempel. Jadi mengambang sekitar 30 cm. Itu yang menyebabkan tidak ada gesekan lagi. Dan dia bisa lari dengan kecepatan di atas 450 km per jam. Ya, oke. Saya pernah naik kereta dari Beijing ke Xi'anbei, tapi kereta yang railway. Jadi yang bukan superkonduktor. Itu kecepatannya 350 km per jam. Jadi 1.500 km itu ditempuh dalam waktu yang tidak lama. Nah, itulah kira-kira nanti kereta cepat Bandung-Jakarta. Tapi konon kabarnya kereta cepat Bandung-Jakarta itu dikurangi kecepatannya. Tidak seperti yang dirancang pertama kali. Karena medannya sangat berbahaya. Gitu.
Jadi kalau medannya tidak berbahaya, mungkin bisa dirancang kecepatan keretanya sampai 400 km per jam. Coba sekarang dihitung ya pakai fisika. Jarak Bandung-Jakarta 120 kilo. Kalau kecepatan kereta 300 km per jam, berapa waktu yang dibutuhkan dari Bandung ke Jakarta? Jaraknya 120 km Bandung-Jakarta. Kecepatan keretanya 300 km per jam. Berapa waktunya? Ayo, Jauza, waktunya gimana? Tadi kurang terdengar pada saya. Jaraknya Bandung-Jakarta 120 km. Kecepatan keretanya 300 km per jam. Berapa waktunya? Kurang lebih 30 menit ke atas, Pak. Kurang lebih Ya, segitu. 120 dibagi 300 kan? Itu aja, jangan kurang 40. lebih, dihitung dong. 40, Pak, 40. Ya, dihitung dong. Ya, jadi 12 dibagi 30 kan? Berapa? 0,4 kan? 0,4 apa? Jam. Jam. Menghitung gitu aja susah. Kan udah tahu rumusnya, TS dibagi dengan V. Ya kan? Masa begitu disuruh ngitung gitu masih mikir. 0,4 jam. Jadi berapa menit? Kali 60 kan? 24. 24, Pak. 24 menit. Iya. Jadi kalau Jauza mau pergi ke Jakarta nanti tuh, ini kalau kecepatannya 300 loh. Kalau 350 km per jam, wah lebih cepat lagi. Cuma 24 menit. Jadi bapaknya Jauza yang nganter ke stasiun, itu belum nyampe di rumah. Jauza udah nyampe Jakarta. Itu teknologi. Ya. Gitu. Ya. Baik, ya sampai di sini. Bapak belum lanjut ke medan listrik. Ini baru menjelaskan adanya medan listrik di sekitar benda bermuatan. Jadi belum lanjut. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum Bapak lanjutkan. Oke. Kalau tidak ada, nanti Anda elektroskop. Buat elektroskop sederhana. Ya. Jadi ada proyek membuat elektroskop sederhana. Ya, pernah dengar elektroskop? Oke, jadi nanti Anda bikin elektroskop sederhana, kemudian Anda lakukan eksperimen sederhana saja, fenomenanya Anda lihat, dan kemudian divideokan ya, videokan. Nanti saya ingin lihat ya. Ya durasinya nggak usah lama-lama. Bikin elektroskopnya nggak usah divideokan. Udah jadi fenomenanya divideokan ya. Alhamdulillah. Nanti minggu depan hari Senin coba ditampilkan elektroskop salsabila kayak apa. Ya. Jadi ini sekaligus membangun kreativitas Anda. Ya. Harus kreatif belajar itu ya. Jangan diem aja. Ya. Jangan diam aja seperti itu. Baik, sekarang Bapak mau ngasih sedikit sedikit contoh ya, contoh soal deh. Kita belajar ngitung dikit. Ya. Misalkan gini, soalnya gini. Bapak punya tembaga nih. Pernah lihat tembaga? Pernah lihat tembaga? Tembaga itu yang dijadikan kabel, yang dijadikan konduktor ya, penghantar listrik ya. Lambang kimianya apa tembaga? Evi? Masa lupa lagi. Gimana Pak? Lambang kimia? CU Pak. CU, C-nya besar, U-nya kecil. Kan gitu. Ya, ya, CU ya. Kuprum. Kalau besi, lambang kimianya apa?
FE, Pak. Apa? Hah? FE. Fe ya, ferrum ya. Harus apa? Masa lama yang kayak gitu aja lama. Misalkan Bapak punya tembaga nih. Sebut aja tembaga ini masanya adalah 3 gram. Awas ya. Nulis gram nggak boleh pakai R. Masih mahasiswa nulis gram pakai R, GR. Nggak boleh. Gram itu G kecil. Ya. Nulis kilogram kan nggak KGR kan? Oke. Nah, Anda tahu berapa nomor atom tembaga? Nomor atom tembaga berapa? Z-nya berapa? Nomor atom. 9. 9. Oke, nomor atom. Berarti 29 ya. Nah, berarti kalau nomor atomnya 29, ada berapa elektron pada tembaga? Di satu atomnya itu ada berapa? Jadi satu atom Cu ada punya berapa elektron? Nomor atom itu melambangkan apa? Jumlah apa? Ayo dong. Nomor atom melambangkan jumlah apa? Nomor atom sama dengan elektron. Jumlah elektron dong. Jadi si Cu ini punya 29 elektron toh. Betul? Nah, sekarang gimana coba ngitungnya? Satu atom Cu, tembaga, itu punya 29 elektron. Nah, si tembaganya ini ada 3 gram. Ada 3 gram. Pertanyaan Bapak, berapa jumlah elektron dalam 3 gram Cu? Gimana cara ngitungnya coba? Ayo, dikasih tantangan sama Bapak. Gimana cara ngitungnya? Gimana cara ngitungnya? Cukup nggak datanya untuk menghitung ini? Ulangi lagi, perhatikan. Tembaga ini 3 gram. Nomor atom tembaga 29. Satu atom tembaga itu punya 29 elektron. Kalau Bapak ingin tahu berapa sih jumlah elektron dalam 3 gram Cu, berarti Anda harus tahu apa dulu? Harus tahu apa dulu? Harus tahu jumlah atom dalam 1 gram. tembaga. Jumlah elektron, jumlah atom tembaganya berapa dulu kan? Kalau satu atom tembaga udah 29 elektron, kalau jumlah atomnya sudah tahu kan tinggal dikalikan aja. Jadi bagaimana supaya tahu jumlah atom tembaga dalam 3 gram? Anda harus tahu bilangan masanya, nomor massa dari Cu. Berapa nomor massa dari Cu di kimia? 63,5. Nah, 63,5. Nah, makanya satuannya kan gram per mol. per mol. Jadi artinya, perhatikan, kalau saya punya 1 mol Cu, itu sama dengan 63,5 gram. Gitu. Gitu? Itu 1 mol Cu loh. Nah sekarang 1 mol itu berapa menurut Avogadro? Ada berapa buah? Menurut Avogadro, 1 mol itu berapa buah? 1 mol Cu punya berapa buah atom? Yang 6,02 kali 10 pangkat 23 buah. Kan gitu 1 mol itu. 1 mol itu kayak 1 lusin, kayak 1 kodi, sama aja gitu. Jadi kalau saya punya 1 mol Cu ada sekian, ya. Jadi kalau kita ingin tahu berapa jumlah atom tembaga, jadi N atau jumlah atom tembaga sama dengan apa? 6,02 kali 10 pangkat 23, betul? Kan ini ada 23 1 mol tuh. 1 molnya kan 63,5 gram, betul? Ya. Jadi 6,2 dibagi berapa? 63,5. Dibagi 6
3,5 dikalikan 3 kan? Setuju? Atau gini, Anda masih pusing ya. Kan 63,5 gram itu 1 mol. Betul? Nah, gimana cara kita merubah ke mol? Bagi aja gram dibagi dengan nomor massa. Kan dapat mol tuh. Di kimia, gram dibagi MR, masih ingat dulu tuh di kimia. Gram dibagi massa molekul relatif, itu kan sama dengan mol. 3, ini kan 3 gram, dibagi dengan ini kan mol per, ini adalah gram per mol. Kan ini gramnya hilang tuh. Betul nggak? Hasilnya kan ini jadi mol. Betul nggak? Mol dikalikan bilangan Avogadro itu jumlah atom. Maka jumlah atomnya Anda tahu ya. Ini kalau dihitung hasilnya sekitar 2,84 kali 10 pangkat 22 atom. Nah, jadi dalam 3 gram Cu itu terdapat 2,84 ke 42 atom. Jadi berapa jumlah elektronnya? Tinggal kalikan aja. Kan satu atom Cu 29 elektron. Ya tinggal dikalikan aja. 2,84 kali 10 pangkat 22 kalikan 29. Inilah jumlah elektron. Kalau ini kan jumlah atom, ini jumlah elektron. Ya. Gitu ya, hitung sederhana ya. Ya. Tidak sulit ya. Belajar ngitung sederhana. Nah, jadi ya untuk hari ini kuliah kita dicukupkan dulu sekian ya. Nanti Anda harus selalu rajin membuka spot. Karena pasti hari ini nanti siang saya sudah memposting tugas. Di samping ada tugas membuat elektroskop sederhana, tapi kalau itu nanti divideokan aja. Hasilnya Anda tampilkan di pertemuan hari Senin. Nah, nanti siapa yang paling bagus videonya ditampilkan ya. Nanti saya kasih apresiasi, saya kasih nilai. Oke, sampai di sini dulu ya kuliahnya. Senang nggak kuliah fisika? Alhamdulillah, Pak. Senang nggak? Gampang nggak kuliah fisika? Pak. Jadi kuliah fisika itu menyenangkan kalau dijelaskan dengan baik. Nah, kuliah fisika itu tidak menyenangkan dan membosankan kalau nggak dijelaskan. Makanya nanti Anda kalau jadi guru fisika, harus jadi guru fisika yang menyenangkan. Oke, ya, selamat siang.